Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Episode 1387 dengan judul Orang yang mampu mempraktikkan akan berdiam di tanah kesabaran. Dengan ketulusan, kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan kebenaran, kita berikrar untuk menghapus segala kerisauan batin. Dengan keyakinan, kita berikrar untuk mempelajari dharma menakjubkan yang tiada batas. Dengan kesungguhan, kita berikrar untuk mencapai kebodian dengan pencerahan setara Buddha. Ketulusan hati, saudara sekalian, kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita memiliki ketulusan hati? Ketulusan adalah kekuatan ikrar yang timbul dari dalam batin. Kita praktisi Buddhis harus meresap ajaran Buddha ke dalam hati. Begitu ajaran Buddha masuk ke dalam hati, batin kita harus penuh dengan ketulusan. Apakah kita tulus? Apakah kita sungguh-sungguh bersukacita dalam Dharma? Kita yakin kepada Buddha Dharma, namun apakah kita sungguh menghormati Buddha? Jika kita sungguh menghormati Buddha, maka kita harus melatih diri. Dalam jangka waktu lama, tanpa henti dan tanpa sisa. Ini barulah benar-benar menunjukkan rasa hormat dengan tulus. Jangan melupakan niat awal kita. Ketika kita pertama kali membangkitkan sebersit niat ini, kita dengan kebijaksanaan untuk memilih jalan Buddha dan Bodhisattva, yaitu jalan pencerahan. Jalan pencerahan ini, kita berjalan maju dengan sepenuh hati, itu memerlukan ketulusan kita. Membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih dikandung badan. Kita dengan ketulusan, kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Kita mempelajari ajaran Buddha, niat Buddha, dan ajaran Buddha. Semua adalah demi satu hal utama di dunia. Satu hal utama di dunia adalah penderitaan. Dalam penderitaan terdapat berbagai penderitaan yang jumlahnya tidak terhingga. Selain di dunia, di seluruh alam semesta mengalami proses terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Di lingkungan alam kita dan hubungan antar sesama, kondisi batin senantiasa tidak kekal dan terus berubah. Di langit dan bumi terdapat ketidakkekalan yang menyebabkan perubahan. Di dunia juga demikian. Kita sebagai praktisi Buddhis, apakah kita dapat menetapkan niat kita? Apakah kita memiliki ketulusan ini? Kita tahu bahwa di dunia penuh derita, maka kita membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Untuk masuk ke kerumunan orang banyak, bagaimana cara mencabut penderitaan para makhluk? Para makhluk di alam semesta ini, di antara manusia, di dalam ruang besar ini, dengan jenis manusia yang berbeda-beda, kondisi batin yang berbeda, negara yang berbeda, budaya yang berbeda, dan lain-lain. Bagaimana kita harus menghadapinya? Semuanya sangat berbeda. Perbedaan ini adalah karena diciptakan oleh hati manusia. Pikiran kita muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Pikiran memang demikian. Begitu membangkitkan sebersit niat pikiran, mulai bersungguh hati,
bersedia untuk melakukan dengan ketulusan hati melakukannya, namun berhenti di tengah jalan. Ini adalah perubahan ketika pikiran berubah, maka menyebabkan kebaikan berubah menjadi kejahatan. Inilah sebabnya mengapa di dunia ruang dan manusia berada di dalam kekacauan. Dunia tiada wujud tetap, inilah sumber penderitaan. Kondisi batin manusia selalu terjadi banyak perubahan. Jadi, wujud tidak tetap juga tiada keteguhan. Sebenarnya, wujud yang tidak tetap dan tiada keteguhan itu sepenuhnya diciptakan oleh sebersit niat pikiran manusia. Sebenarnya, sifat, jika hendak membicarakan sifat hakiki yang demikian adanya, itu adalah abadi, yaitu kegelapan batin. Kegelapan batin yang membuat sifat batin kita tercemar. Noda tersebut menyelimuti kita selapis demi selapis. Kerisauan dari luar inilah yang menyebabkan masalah. Ini benar-benar membuat sifat hakiki yang demikian adanya kita selalu terkurung di dalamnya. Tidak dapat menerobos dari ketidaktahuan dan kerisauan. Maka hati bergejolak. Ada muncul, ada berlangsung, ada berubah, ada lenyap. Ini terus berubah dan sudah berbeda. Berbagai hal jika dilakukan dengan cara ini, pada titik tertentu kita akan merasa penting bagi diri sendiri. Ini adalah kesombongan. Di bab sebelumnya, tentang bab ajakan penegakan, bukankah sudah menyebutkan tentang kekeruhan makhluk hidup? Kekeruhan ini muncul dari keserakahan makhluk hidup, serakah akan pengakuan dan keuntungan, sehingga mudah menimbulkan kemarahan. Karena keserakahan, mereka mempunyai pamrih, demikian cepat menimbulkan kemarahan, mereka menambahkan pengakuan dan keuntungan. Menganggap diri mereka sangat penting, perlahan-lahan pikiran-pikiran serakah dan berkeinginan muncul. Jika mereka tidak menambahkan manfaat, mereka mendambakan ketenaran, otoritas, dan kekuasaan. Dan mereka akan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ini adalah kecenderungan kebiasaan masyarakat. Dengan semua penderitaan ini, orang-orang menderita. Dari sinilah penderitaan berasal. Secara alami, orang menjadi marah, menderita, dan bingung. Semua orang salah, dan aku sendirilah yang benar. Pikiran-pikiran marah ini, sikap mementingkan diri sendiri, inilah kemarahan. Kebodohan membawa lebih banyak penderitaan, berhubung kita telah terjebak oleh noda batin dan keserakahan, dan kemudian dinodai oleh kemarahan dan ketidaktahuan. Demikianlah, setelah kita ditutupi, kita menjadi ternodai. Dengan demikian, kita mulai tidak bisa membebaskan diri. Ini disebut kebodohan. Kita tersesat di dalamnya. Di samping keserakahan dan kemarahan adalah kebodohan. Kita tidak bisa keluar dari tempat ini. Hal ini dikarenakan kita kurang tulus. Tekad awal yang kita bentuk telah terpengaruhi oleh kondisi luar. Kita telah ditutupi oleh ketenaran dan kekuasaan. Sehingga kesombongan kita berasal dari keserakahan, kemarahan, kebodohan. Kita menjadi sombong dan sayalah yang paling penting. Sayalah yang paling penting ini, kita berpikir bahwa kekuasaan dan ketenaran adalah milik kita.
Ini adalah tindakan yang bodoh. Kebodohan kita tidak dapat membedakan antara prinsip benar dan salah, maka kita akan timbul kesombongan. Ketika kita timbul kesombongan, itulah kita menjadi ragu-ragu. Kita mulai mencurigai orang lain, kecurigaan berubah menjadi keluhan, kemudian keluhan menjadi kebencian. Oleh karena itu, ini akan menyebabkan kekacauan di dunia. Kekacauan dan penderitaan di dunia, disitulah letak penderitaan kita. Metode apa yang harus kita gunakan untuk memperbaiki dan mengintrospeksi diri kita sendiri? Jika kita seperti ini, memiliki keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, dan keraguan, penyakit yang ada di dalam batin kita, kita harus mengobatinya. Ini membutuhkan ketulusan. Kita bertanya pada diri sendiri, sejak saya pertama kali membangkitkan tekad, arah tujuan saya adalah demi orang banyak. Bersumbangsi dengan cinta tanpa pamrih, apakah saya tulus dalam hal ini? Ketulusan saya adalah berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk dan berikrar untuk menyadarkan semua makhluk. Itulah kita harus mulai untuk sering bertanya pada diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita melayani orang dengan tulus? Jika kita ada, berarti kita harus memiliki hati yang benar. Tidak dapat dihindari ketika kita melakukan sesuatu, karena kondisi luar terus berdatangan. 6 akar indera dan 6 objek indera membangkitkan batin kita. Jika demikian, begitu banyak kerisauan. Apa yang harus kita lakukan? Kebenaran batin yang benar. Kekuatan ikrar dari kebenaran batin kita. Kita harus berusaha melenyapkan segala macam kegelapan batin dan kerisauan. Seperti yang baru saja disampaikan, pada masa dunia yang penuh kekeruhan ini, apakah kita sudah di dalam dunia yang penuh dengan kekeruhan ini? Kekeruhan ini apakah merupakan kekeruhan di dalam batin kita? Kekeruhan dunia yang ada di dalam batin kita, 5 kekeruhan sudah terbentuk di dalam batin kita. Bukankah demikian? Kita harus segera menggunakan niat pikiran yang benar untuk menghapus kerisauan batin kita. Oleh karena ini, dengan kebenaran, kita berikrar untuk menghapus segala kerisauan batin, harus menggunakan kebenaran dan tidak menyimpang dari arah yang benar. Kita harus mengingat kembali sebersit niat pertama kali pada saat berikrar. Dengan keyakinan, kita berikrar untuk mempelajari Dharma, menakjubkan yang tiada batas. Dharma Buddha adalah sesuatu yang harus kita gunakan, bukan berarti Dharma Buddha dapat mengeluarkan kekuatan apapun. Prinsip kebenaran Dharma Buddha adalah seperti itu. Buddha datang mendidik kita dengan cara seperti ini, berharap kita dapat menerima dengan tulus akan prinsip kebenaran ini. Mengubah cara berpikir kita dan setiap saat berpikiran positif atau perhatian benar. Prinsip kebenaran inilah yang diajarkan kepada kita. Kita sendiri harus baik-baik menerimanya, batin kita sendiri. Kita sendiri harus menjernihkan kerisauan dan kegelapan batin sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat membantu kita. Oleh karena itu, kita semua harus masing-masing introspeksi diri. Apakah kita percaya pada orang lain? Apakah kita menepati kata-kata kita? Apakah kita setia pada orang lain? Apakah kita jujur dalam melakukan sesuatu untuk orang lain? Dan apakah kita sudah toleran terhadap orang lain? Oleh karena itu, kita harus memiliki hati yang benar.
Hati yang benar akan menghilangkan kerisauan. Ini adalah kekuatan ikrar dari keyakinan. Kita dengan keyakinan, kita berikrar untuk mempelajari Dharma menakjubkan yang tiada batas. Dharma yang menakjubkan adalah sesuatu yang dapat digunakan. Gunakan dalam hati kita, di dalam tindakan kita, terhadap orang, terhadap suatu hal, terhadap benda, untuk meningkatkan kebijaksanaan kita dan membangkitkan kekuatan cinta kasih kita. Kita harus bermurah hati dan hati yang murni, menggunakan kekuatan satu sama lain bersama-sama demi semua makhluk hidup harus memiliki hati yang sangat terbuka, baru dapat bersikap toleran terhadap orang lain. Memiliki hati yang sangat murni, setiap orang memiliki hati dalam melakukan suatu hal. Kita harus memiliki keyakinan pada orang lain, sehingga dengan keyakinan kita baru dapat menerima Dharma yang menakjubkan. Dengan keyakinan, kita tidak akan ragu terhadap orang lain. Bersyukur kepada mereka, semua ini adalah Dharma yang menakjubkan. Oleh karena itu, dengan kesungguhan kita berikrar untuk mencapai pencerahan setara Buddha. Kita menghadapi orang banyak dengan hati yang tulus. Kita menghadapi ajaran Buddha dengan hati yang tulus. Kita menggunakan hati yang paling tulus, tidak ada penyimpangan di luar maupun di dalam. Di dalam batin harus tulus dan benar. Di luar batin harus memiliki keyakinan dan jujur. Memperlakukan dan menghadapi orang haruslah seperti ini. Sehingga dengan perilaku seperti ini bisa dihormati oleh orang lain. Kita sendiri harus mampu melatih diri sampai ke dalam batin, praktik keluar dengan kesetiaan dan keyakinan. Dengan demikian, barulah mampu mendapatkan penghormatan dari orang lain. Barulah setiap orang mampu memiliki satu hati, satu arah yang sama. Jadi kita harus membina diri. Jadi sebelumnya sudah pernah disampaikan, hendaknya berdiam dengan tenang dalam 4 dharma. Seharusnya dapat diingat. Hendaknya berdiam dengan tenang dalam 4 dharma. Yang pertama, lingkup dari pengajaran dan praktik serta lingkup pendekatan dinamakan lingkup praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. Yang kedua adalah memperingatkan akan kesalahan dari ucapan, memungkinkan untuk cakap membabarkan dharma, dinamakan lingkup praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. Yang ketiga adalah memurnikan aktivitas batin agar bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dinamakan lingkup praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Yang keempat adalah membangkitkan kebelas-asihan dan bertekad untuk menyelamatkan semua makhluk. Dinamakan lingkup praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar. Mereka harus berdiam dengan tenang dalam 4 dharma. Nomor 1 adalah lingkup dari pengajaran dan praktik, yaitu lingkup pendekatan. Kita harus mendekati orang-orang. Kita harus memiliki pikiran yang luas dan terbuka untuk mengakomodasi orang lain. Kita tidak hanya perlu mendekati orang lain, tetapi ketika mereka membutuhkan kita, kita harus mempraktikannya ke dalam tindakan nyata. Dan kita sendiri harus benar-benar berani untuk bergabung ketika tubuh kita berdiam dengan penuh kedamaian di dalam Dharma ini. Dan memperlakukan orang lain sesuai dengan Dharma, inilah yang disebut praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. Dengan demikian, ketika kita melakukan sesuatu, kemanapun kita pergi, ketika orang-orang melihat kita, mereka akan gembira dan ingin dekat dengan kita.
Ketika dengan tubuh ini kita membawakan kedamaian dan kegembiraan, maka dengan sendirinya orang akan percaya pada kita. Gunakan keteladanan kita sebagai contoh untuk membimbing orang lain. Inilah praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. Nomor dua adalah memperingatkan akan kesalahan dari ucapan. Ketika kita membuka mulut hendak berbicara, tidak boleh dengan begitu mudah. Tiba-tiba mengatakan apapun yang terlintas di pikiran kita. Terkadang kata-kata ucapan kita yang dengan mudah diucapkan bisa lebih tajam dari pisau dan pedang, sehingga memungkinkan untuk cakap membabarkan dharma. Bagaimana kita harus berbicara sehingga kita bisa membawakan kedamaian dalam batin orang lain. Paling sulit adalah berbicara yang membawa kedamaian dalam batin orang lain. Kita harus renungkan sendiri. Apakah ada yang salah dengan ucapan kita? Memungkinkan untuk cakap membabarkan dharma disebut lingkup praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. Ketika kita berbicara, orang lain tidak bisa menerima dan salah paham terhadap kita, kita harus bertobat. Terkadang saya terus-menerus merasa harus bertobat. Hal ini karena kebajikan yang belum cukup, sehingga saat kita berbicara, jika orang lain tidak mau mendengarkan, maka kita harus bertobat. Jika tidak, apa yang bisa kita lakukan? Pada akhirnya, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus terus-menerus bertobat. Inilah yang disebut dengan metode menghapus kerisauan. Dharma ketiga adalah memurnikan aktivitas batin. Kita harus sering mengingat ketika kita tidak mampu memberi pengaruh kepada orang lain, kita harus segera berbalik dan memurnikan aktivitas batin. Aktivitas batin ini haruslah bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ada lagi kesombongan dan keraguan. Kesombongan dan keraguan timbul dalam hubungan antar sesama. Ini adalah kondisi yang tidak mengenakan. Orang ini mengapa demikian sombong, demikian angkuh, sebelum berhubungan dengannya, sudah tidak dapat mendekatinya. Jadi, kesombongan dan keraguan orang yang demikian, jika kita berbicara dengannya, dia akan selalu meragukan orang lain. Jadi, orang lain tidak ingin berbicara dengannya. Jadi, tidak hanya keserakahan, kemarahan, kebodohan, masih ada kesombongan dan keraguan. Jika kita bisa memurnikan aktivitas batin kita, tentu saja adalah dinamakan lingkup praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Dharma mengajarkan kita apakah batin kita menerimanya, apakah kita menerapkannya. Ada menerapkannya, sebagian orang berubah menjadi baik sehingga orang lain ingin mendekatinya. Bukankah ini adalah praktik melatih diri kita sendiri? Selanjutnya adalah keempat, membangkitkan kewelas asihan hati. Kita harus selalu membangkitkan kewelas asihan. Jangan lupa kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah ketulusan. Hati kita harus ada ketulusan untuk menghilangkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Berikrar harus dimulai dari niat yang tulus. Jadi ketulusan ini, kemaha welas asihan sebagai kediaman, kelembutan, dan kesabaran sebagai jubah. Ini juga telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, membangkitkan kewelas asihan disebut menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah lingkup praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar. Kita berikrar, kita harus selalu berdiam dengan tenang di tempat ini. Jadi, bab ajakan penegakan yang sebelumnya, beginilah cara kita diajari. 5 kejahatan keruh merajalela di dunia ini. Pada waktu ini juga harus berhati-hatilah. Dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini ada di bawah langit, di mana kita harus mengambil tindakan pencegahan. Benar-benar harus berhati-hati.
Pada bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, Buddha mengajarkan kita bagaimana agar damai dan bahagia. Kita harus bersyukur kepada Bodhisattva Manjusri. Sebelum Sang Buddha berbicara, Bodhisattva Manjusri sebagai perwakilan Bodhisattva segera bertanya kepada Buddha, di tempat yang penuh kejahatan ini, hanya dengan bersabar bukanlah solusi. Selain bersabar, apakah ada cara lain yang dapat membuat kita bersabar tanpa harus bersabar? Bukan bersabar akan hal yang tak tertahankan. Dalam keadaan bersabar ataupun tidak, sama-sama memiliki kedamaian dan kebahagiaan. Metode apa yang diperlukan? Maka Bodhisattva Manjusri mulai bertanya. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, Buddha memberitahukan Manjusri bila seorang bodhisattva mahasatwa pada masa penuh kejahatan mendatang ingin membabarkan sutra ini, hendaknya berdiam dengan tenang dalam 4 dharma. Buddha mulai menjawab Bodhisattva Manjusri. Pertama, berdiam dengan tenang pada lingkup praktik dan lingkup pendekatan dari Bodhisattva, agar dapat membabarkan sutra ini kepada para makhluk. Pikiran kita harus benar-benar berdiam di tempat di mana kita mulai membangkitkan ikrar. Lingkup pendekatan membuat orang dekat, orang lain bersedia dekat dengan kita. Maka kita juga harus dekat dengan orang lain. Masuk ke dalam kelompok orang banyak agar dapat membabarkan sutra ini kepada para makhluk. Prinsip kebenaran bukan hanya diajarkan saja, tetapi kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Maka, naskah sutra berikutnya menyatakan, Manjusri, apa yang dimaksud dengan lingkup praktik dari Bodhisattva Mahasatwa? Ketika Bodhisattva Mahasatwa berdiam pada tanah kesabaran, akan lembut, ramah, baik, dan patuh, tidak terburu nafsu atau mudah amarah, batin juga tidak cemas. Pada naskah sutra ini, kita harus benar-benar bersungguh hati. Ini telah mengajarkan kita bagaimana berjalan. Praktik ini bagaimana kita berjalan di tempat pelatihan Bodhisattva. Praktik adalah praktik dari perenungan, berdiam pada tanah kesabaran sehingga batin tiada cemas. Karena ada perenungan terhadap praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, maka dapat menggunakan kebijaksanaan yang sebagaimana adanya dan diperoleh melalui perenungan sebagai pelopor untuk memulai tindakan. Semua ajaran kendaraan kecil menjadikan upaya menjauhkan nafsu keinginan sebagai landasan. Sedangkan ajaran Bodhisattva menjadikan upaya meniadakan amarah sebagai landasan. Bila mana tidak mampu meniadakan amarah, tentu tidak dapat memberi manfaat pada orang lain. Berada dalam dunia jahat, penuh kekeruhan, kemanapun pergi seharusnya tidak boleh diguncang oleh kerisauan. Praktik, yaitu praktik dari perenungan, niat pikiran kita harus benar-benar bersungguh hati. Kita harus menggunakan pikiran kita untuk merenungkannya, bagaimana seharusnya kita bertindak. Bagaimana seharusnya kita melatih diri di dalam tindakan kita dapat memulainya dari berdiam pada tanah kesabaran. Bagaimana bodhisattva yang membangkitkan tekad dapat berdiam pada dunia yang penuh kesabaran. Sampai pada naskah sutra selanjutnya, batin tiada cemas. Ini adalah bagian depan yang sudah kita lihat sebelumnya. Bagaimana bodhisattva dapat berdiam pada dunia jahat, bagaimana hati bisa tidak merasa takut, kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Berdiam dengan damai, hati yang tanpa takut, karena memiliki hati nurani yang bersih, hati yang tidak egois, hati yang tidak bersalah. Secara alami, hati kita akan damai. Kita mengamalkan sesuai dengan dharma sejati.
sehingga kita tidak takut. Oleh karena itu, batin tiada cemas. Ketika hati tidak kacau, maka tidak akan berperilaku buruk dan diwujudkan dalam tindakan kita. Sehingga orang lain dapat melihatnya dengan jelas, tubuh dan batin kita begitu mudah bergejolak. Hati kita tidak dapat damai dan hati penuh dengan kegelisahan. Maka dari itu, hati kita harus tenang dan tentram. Oleh sebab itu, karena ada perenungan terhadap praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, maka dapat menggunakan kebijaksanaan yang sebagaimana adanya. Seperti ini sangatlah stabil. Dengan perenungan terhadap praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan seperti ini, bagaimana kita dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan? Gunakan hati kita, gunakan pikiran kita. Kita berpikir dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, menggunakan kebijaksanaan yang sebagaimana adanya. Mari kita amati dengan sepenuh hati seperti apa sebenarnya hal-hal tersebut. Sebagai pelopor untuk memulai tindakan, pikirkan kembali dengan matang. Setelah itu baru kita mulai mengambil tindakan. Inilah bagaimana seharusnya kita melakukannya. Kita dapat melakukan sesuatu dengan stabil, mampu membuat orang lain merasa tenang, hati kita juga tenang. Ini semua memerlukan kita melakukan dengan bersungguh hati. Kebijaksanaan sejati kita tidak membingungkan. Kita harus dengan penuh perhatian merenungkan kembali dengan sungguh-sungguh. Perenungan yaitu pemikiran. Kita harus memikirkannya dengan baik-baik. Bagaimana pola pikiran kita yang sebenarnya. Itu sebabnya disebut sebagai pola pikiran. Jika konsep kita menyimpang, itu berarti pemikiran kita ada kesalahan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bersungguh hati. Tetapi semua ajaran kendaraan kecil menjadikan upaya menjauhkan nafsu keinginan sebagai landasan. Orang yang melatih ajaran kendaraan kecil, semuanya adalah ingin meninggalkan dan menghindari dari nafsu keinginan. Tetapi bodhisatwa menyerap ajaran ini, harus bekerja keras, harus menghilangkan kemarahan ketika kita melihat kejadian, menghadapi kejadian. Seharusnya kita tidak marah dan harus melenyapkan. Ketika kemarahan timbul, bagaimana dengan segera melenyapkannya? Ini disebut dengan upaya meniadakan amarah sebagai landasan. Ajaran bodhisatwa adalah menjadikan upaya meniadakan amarah sebagai landasan. Ajaran kendaraan kecil adalah terbebas dari nafsu keinginan sebagai landasan. Bodhisatwa adalah meniadakan amarah sebagai landasan. Semuanya tidak temperamental, tidak membangkitkan kerisauan di dalam batin. Bila mana tidak mampu meniadakan amarah, tentu tidak dapat memberi manfaat pada orang lain. Jika kita tidak bisa menahan kemarahan, bagaimana kita dapat memberi manfaat pada orang lain? Oleh karena itu, harus meniadakan amarah. Kita harus dengan baik-baik melatih diri sampai tidak ada keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, keangkuhan, keraguan. Kemarahan mewakili jika mengucapkan satu kata, ada 4 kata di belakang mengikutinya. Inilah bodhisatwa harus memberikan manfaat pada orang banyak. Harus meniadakan keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, keangkuhan, keraguan. Jika tidak dihilangkan, tidak dapat memberikan manfaat pada orang lain. Jadi, berada dalam dunia jahat penuh kekeruhan, kita harus tahu dan harus sadar bahwa tempat yang kita tinggali adalah dunia saha, yaitu menahan kesabaran, yaitu energi keruh semakin lama semakin berat. Energi keruh ini bukan diberikan oleh orang lain kepada kita, adalah dari dalam batin kita sendiri juga timbul kekeruhan.
Pikiran keruh dari kerisauan, kegelapan batin, kerisauan orang lain, dan kegelapan batin. Kerisauan kita dan kegelapan batin saling menggerakkan, sehingga menjadi energi keruh di antara sesama manusia, sehingga timbul percikan api. Dulu saya sering memberitahu orang-orang, "Ayah, jangan marah." Setelah saya melihatnya akan menjadi sangat marah. Saya berkata, sebuah bola dilemparkan ke tanah yang keras, dia akan memantul. Semakin memantul, semakin dipukul, bolanya akan semakin banyak memantul. Di atas tanah Anda meletakkan selimut kapas dengan sendirinya ketika Anda melemparkan bola, dia tidak akan bisa memantul. Hal yang sama, lawan keras kita seharusnya lembek. Percikan api dari energi keruh tidak akan timbul. Jadinya seharusnya berada di dunia penuh dengan kekeruhan. Bukan hanya orang lain yang memiliki kekeruhan, kita sendiri juga energi keruhnya sangat berat. Jadi, kemanapun pergi seharusnya tidak boleh diguncang oleh kerisauan. Kemanapun ada kerisauan, jika masih memiliki energi keruh, kemanapun perginya adalah kerisauan. Kerisauan bisa menggoyangkan batin orang, bisa menggoyahkan batin kita. Kita mengatakan ini melatih diri. Sebenarnya adalah karena kerisauan yang menggoyahkan kita, sehingga maksud hati kita tidak dapat untuk setiap saat diungkapkan. Kejujuran, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan tidak mampu untuk menunjukkannya dalam memperlakukan orang dan menangani masalah. Tidak mampu. Jadi, manjusri, apa yang dimaksud dengan lingkup praktik dari Bodhisattva Mahasatwa? Buddha bertanya kembali dan menjawab lagi. Lingkup praktik dari Bodhisattva sebelumnya sudah mengatakannya. Hendaknya kita mengamalkan 4 praktik kedamaian dan kebahagiaan dan harus sungguh-sungguh menghapus segala kerisauan dan kegelapan batin kita. Dalam menghadapi energi kekeruhan yang sangat berat ini, kita harus menerapkan hati bodhisattva yang tanpa amarah, yaitu pikiran yang tanpa ada keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan terhadap orang lain. Jika tidak, maka bodhisattva tidak dapat memberikan bermanfaat kepada orang lain. Tidak bisa dinamakan bodhisattva karena tidak dapat memberi manfaat kepada orang lain. Ada 2 ruang lingkup, yaitu lingkup praktik dan lingkup pendekatan. 2 lingkup adalah lingkup praktik dan lingkup pendekatan. Masing-masing ada urusan dan prinsip kebenaran. Kalau tiada urusan berarti tidak berhubungan dengan keduniawian. Kalau tiada prinsip kebenaran berarti tidak sejalan dengan kebenaran. Jika paham jelas akan prinsip kebenaran dan urusan, tiada rintangan lagi di dalam kebenaran dan keduniawian. Selanjutnya dapat membabarkan dharma untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Membuat tempat yang disentuh menjadi penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Tubuh adalah lingkup praktik, adalah yang telah kita bahas sebelumnya. Kita harus mendekatkan orang-orang dan kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Agar orang lain mendekati kita, kita harus mendekati mereka. Masing-masing ada urusan dan prinsip kebenaran. Kita mempraktikannya dalam tindakan nyata. Pada saat kita mempraktikannya dalam tindakan nyata, ada praktik urusan dan praktik prinsip. Praktik urusan adalah bagian dari tempat praktik. Disinilah kita bertemu dengan orang dan urusan. Ketika kita berada di antara orang, pasti ada urusan. Di dalam urusan tersebut pasti terdapat prinsip kebenaran. Karena urusan-urusan dan prinsip bersifat sejajar. Ada urusan dan prinsip
Kalau tiada urusan berarti tidak berhubungan dengan keduniawian. Kita hidup di dunia di mana dipenuhi dengan banyak hal duniawi. Saat kita menolong orang, bukankah mereka adalah orang awam? Kehidupan orang awam dan kehidupan kita adalah sama. Saat mereka menderita, kita harus menolong mereka. Maka ini berarti bahwa kita semua masih berada di dalam hal-hal yang bersifat keduniawian. Kita di dunia yang fana ini, makanan kita, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan yang berhubungan dengan orang dan urusan adalah semua yang bersifat duniawi. Hal-hal yang bersifat duniawi ini mempunyai prinsip kebenaran. Apa yang seharusnya kita lakukan? Melakukan hal yang bermanfaat bagi diri sendiri atau yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau bermanfaat bagi diri sendiri, maka akan meningkatkan jiwa kebijaksanaan kita. Sebenarnya kita senantiasa bersumbangsi. Ini adalah prinsip kebenaran. Melatih diri melalui permasalahan yang ada. Kita berharap dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ini adalah prinsip kebenaran. Saat kita membantu orang lain, ini adalah praktik urusan. Ketika kita melakukan sesuatu hal sehingga praktik prinsip berada pada lingkup praktik dan lingkup pendekatan. Harus ada masalah dan harus ada prinsip. Jika keduanya tidak ada, itu bukanlah dharma duniawi. Buddha Dharma tidak terlepas dari dunia. Dunia juga tidak terlepas dari Buddha Dharma. Maka kita harus dengan bersungguh hati untuk menghayatinya. Kalau tiada prinsip kebenaran, berarti tidak sejalan dengan kebenaran. Jikalau tiada prinsip kebenaran ini, apa yang harus kita lakukan? Untuk mengembalikan sifat dasar tata, bagaimana kita dapat mengerti dengan jelas mengenai prinsip sejati. Jika di dunia tidak memiliki prinsip kebenaran, bukankah akan sangat berantakan? Jika di dunia tidak memiliki prinsip kebenaran, orang-orang yang tertimpa bencana, kenapa kita sebut dengan menolong? Kenapa disebut dengan memberi manfaat? Orang yang sakit tidak dapat berobat ke dokter. Ketika dokter mengobati pasien juga harus berdasarkan prinsip kedokteran. Juga memerlukan hati yang penuh cinta kasih dan peduli, sehingga prinsip ini tidak bisa dipisahkan dari dunia. Kita perlu, kalau tiada urusan berarti tidak berhubungan dengan keduniawian. Kalau tiada prinsip kebenaran berarti tidak sejalan dengan kebenaran. Harus bersungguh hati karena urusan dan prinsip bersifat sejajar. Sehingga jika paham jelas akan prinsip kebenaran dan urusan, tiada rintangan lagi di dalam kebenaran dan keduniawian. Kita harus mengerti dengan jelas akan urusan dan prinsip. Ada urusan, ada prinsip. Terdapat prinsip sejati. Mampu menyingkirkan keraguan terhadap semua urusan. Kita mempraktikkan prinsip sejati terhadap urusan di dunia. Saling dan tidak menghalangi satu sama lain. Saling berpengertian, kemudian membabarkan dharma untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Ada urusan, ada prinsip, saling dan tidak menghalangi satu sama lain. Dengan cara seperti ini, kita membabarkan dharma dan memberi manfaat kepada makhluk hidup. Dengan demikian, membuat tempat yang disentuh menjadi penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kita akan bersukacita akan segala urusan yang kita temui. Di mana lagi terdapat kerisauan dan di mana lagi terdapat hambatan, maka ketika Bodhisattva Mahasatwa berdiam pada tanah kesabaran, orang yang mampu mempraktikannya akan berdiam pada tanah kesabaran dengan tenang hati. Para Bodhisattva menjadikan kesabaran sebagai tempat berdiam. Mereka berdiam dalam kesabaran bagaikan berdiam di atas tanah.
Ketika Bodhisattva Mahasatwa berdiam pada tanah kesabaran, orang yang mampu mempraktikannya akan berdiam pada tanah kesabaran dengan tenang hati. Para bodhisattva menjadikan kesabaran sebagai tempat berdiam. Mereka berdiam dalam kesabaran bagaikan berdiam di atas tanah. Ini berarti bodhisattva, maha bodhisattva berdiam di tanah kesabaran. Ini artinya kita bisa membangkitkan ikrar dan melakukan praktik nyata. Orang yang mampu mempraktikannya akan berdiam pada tanah kesabaran dengan tenang hati. Hati kita harus bisa dalam kondisi tenang. Yang kita lakukan adalah tidak salah. Praktik kebenaran dengan tindakan nyata sehingga kita harus merasa tenang. Tidak peduli bagaimana nafsu duniawi mengganggu kita, kita tetap harus memiliki hati yang tenang. Ini yang dikatakan sebagai tanah kesabaran. Para bodhisattva menjadikan kesabaran sebagai tempat berdiam. Tidak peduli betapa sulit dunia ini. Betapa keruh juga, kita bodhisattva harus berdiam dalam kesabaran. Mereka berdiam dalam kesabaran bagaikan berdiam di atas tanah. Berdiam di tanah kesabaran sama seperti kita berdiam di atas tanah pada umumnya. Seperti tanah yang dapat menampung kita semua, segala gunung, laut, tumbuhan, dan para makhluk. Segala makhluk berperasaan atau makhluk tidak berperasaan tidak bisa menjauh dari tanah dan hidup di tempat lain. Tetap berdiam dengan tenang di tempat dan tanah ini. Lihatlah tanah yang begitu luas. Demikian hati kita juga harus seperti tanah yang luas. Tanah luas dapat menampung laut ataupun tumbuhan. Para makhluk dan lainnya, semuanya tidak lain berdiam di atas tanah ini. Kita harus bisa bersabar dan menahan kesabaran atas segala hal. Seperti ketika tanah hati kita sudah dapat menampung semuanya, maka kita pasti bisa bertoleransi dengan segala hal. Sehingga harus berdiam dengan tenang di atasnya, di atas tanah yang luas ini. Kita juga bisa berpengertian di atas tanah yang luas ini. Jadi, tanah ini artinya dapat menahankan beban dari segalanya. Tanah artinya dapat menahankan beban dari segalanya. Tiada yang tidak ditahannya. Kesabaran bagaikan tanah juga tiada yang tidak ditahankannya dengan tanpa kecenderungan untuk menggenggam atau melepaskan, sayang atau benci sehingga dapat mengubah dunia penuh kekerasan. Mereka menempatkan diri dalam kesabaran, makanya disebut berdiam. Tanah dapat menahan dan menanggung semuanya. Kita hendaknya juga dapat menahan dan menanggungnya. Bumi dengan sabar menahan, sehingga bumi dapat menahan beban yang berat. Tidak peduli apakah itu gunung, samudera luas, pohon, dan tumbuh-tumbuhan. Mereka semua hidup di bumi ini. Kita hendaknya hidup berdampingan bersama mereka dengan damai sehingga kita dapat menyesuaikan dengan mereka. Bumi berarti dapat menahankan beban dari segalanya. Bumi dapat menahan dan menanggung semuanya. Bumi harus memikul objek yang berat. Populasi sekarang tahun 2017 sudah lebih dari 7 miliar orang. Permukaan bumi sekarang ada begitu banyak objek sehingga bumi harus menahan dan menanggung semuanya. Harus dapat menahan semuanya sehingga inilah arti dari bumi. Tidak ada yang tidak dapat ditahan oleh bumi. Tidak ada satupun yang ditolak oleh bumi. Berkata, saya tidak mau menahannya. Inilah kesabaran dari bumi. Saya akan mengerjakan apapun yang harus dikerjakan. Kesabaran diibaratkan bumi. Batin kita hendaknya sama seperti bumi. Tiada yang tidak ditahankannya. Kita pun hendaknya juga menahan semuanya, maka dengan tanpa kecenderungan
untuk menggenggam atau melepaskan, sayang atau benci. Kita tidak perlu mengatakan, ini yang saya sayangi, saya harus merebutnya. Yang tidak saya sayangi, saya akan melepaskan dan membuangnya. Apapun dalam ladang batin kita, para makhluk semuanya adalah setara. Para makhluk demikian adalah ladang batin Sang Buddha. Sejahat apapun tetap juga harus toleransi. Tabiat buruk yang tidak baik, bagaimana kita bisa mempengaruhi dan membimbing dia? Jika belum bisa mempengaruhi dan membimbingnya, berarti kita harus ada kesabaran. Pada kehidupan ini belum bisa membimbingnya, saya akan membimbingnya pada kehidupan yang akan datang. Demikianlah Sang Buddha. Demikianlah seharusnya batin kita dengan tanpa kecenderungan untuk menggenggam atau melepaskan, sayang atau benci, kita jangan, ini saya lebih suka, maka kamu harus berada di sisiku. Ini saya tidak suka, saya mendorong jauh-jauh. Ini saya lebih suka, saya akan mempromosikan kamu. Yang ini saya tidak suka, maka saya akan membiarkannya binasa. Demikianlah jika ada kecenderungan sayang atau benci, ini tidak boleh. Batin kita harus dijaga agar senantiasa damai layaknya bumi. Sehingga batin tidak ada kecenderungan untuk menggenggam atau melepaskan sayang atau benci, maka dapat mengubah dunia penuh kekerasan. Mereka menempatkan diri dalam kesabaran. Jika kita ingin mengurai kekerasan pada dunia yang jahat ini, kekerasan yang sangat menonjol ini, merasa dirinya sangat hebat, sangat sombong, bagaimana caranya kita membimbing dan menyelamatkan dia? Bagaimana kita dapat menenteramkannya, batinnya? Terlebih dahulu kita harus bersabar. Harus sabar, kalau tidak harus bagaimana? Hanya dengan bersabar, mereka menempatkan diri dalam kesabaran, makanya disebut berdiam. Akan lembut, ramah baik, dan patuh. Tidak terburu nafsu atau mudah marah. Lembut artinya tidak memaksa, ramah artinya tidak berselisih, baik artinya jauh dari kejahatan, patuh artinya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi, serta tidak boleh terburu nafsu atau mudah marah. Kita harus lembut. Lembut artinya tidak memaksa, jangan menunjukkan terlalu memaksa. Ramah artinya tidak berselisih. Kita tidak perlu berselisih, kita hanya perlu menjelaskan prinsip kebenaran dengan jelas, mengapa harus berselisih. Baik artinya jauh dari kejahatan. Jika kita baik, kita sendiri tahu tidak cukup kuat. Setelah para biksu dan biksuni menerima peramalan, tidak berani tinggal di dunia saha, artinya mereka menjauh dari kejahatan. Ingin pergi ke dunia lain, namun bodhisatwa enggan masih masuk ke kerumunan orang. Namun kita melakukan hal duniawi di dunia ini, kita harus belajar bagaimana menjadi harmonis. Kita sadar dengan jelas kejahatan ini, bagaimana caranya agar hati kita tetap waspada dan disiplin. Memiliki kewaspadaan dan kedisiplinan dengan sendirinya, kejahatan ini tidak akan mendekat. Orang-orang akan mendekat, kejahatan tidak akan mendekat. Jadi, patuh artinya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi. Kita menjauh dari kejahatan, namun kita menggunakan cara kepatuhan untuk dapat membimbing dan menyelamatkan mereka. Yang kita ingin bimbing dan selamatkan adalah orang-orang, agar orang-orang sadar dengan jelas bahwa harus waspada terhadap kejahatan, jangan melakukan kejahatan apapun, tabiat buruk akan kejahatan harus berubah. Harus sungguh-sungguh melakukan refleksi diri, jadi bukan menjauh orang tersebut, namun menjauh tabiat buruk dari kejahatan itu, jadi kita harus menggunakan kebaikan dan kepatuhan. Baik berarti menjauh dari kejahatan. Patuh berarti membimbing orang yang demikian.
Jadi, serta tidak boleh terburu nafsu atau mudah marah. Jangan bertindak secara impulsif, waktu singkat memutuskan sesuatu, demikianlah melenyapkannya. Bukanlah demikian, jadi batin juga tidak cemas. Bila mana mendengarkan dharma menakjubkan, jangan sampai cemas dan ragu. Para bodhisattva terjun ke dunia ini untuk menuntun para makhluk. Hal-hal yang dilakukan tidak semuanya bisa sesuai dengan keinginan dunia. Semua fenomena dari keserakahan dan kemelekatan akan 5 nafsu indrawi dan samsara. Para bodhisattva bertekad untuk melenyapkannya. Itu sebabnya mereka selalu dibenci dan dicelakai oleh para makhluk jahat. Batin kita tidak boleh takut. Bodhisattva pada dasarnya baik, pemberani, semangat, dan penuh welas asih. Sehingga kita harus mengenakan baju besi dari kesabaran. Selain menggunakan jubah kesabaran, juga harus menggunakan baju besi dari kesabaran. Tidak perlu takut. Bila mana mendengarkan dharma menakjubkan, jangan sampai cemas dan ragu. Para bodhisattva terjun ke dunia ini untuk menuntun para makhluk. Hal-hal yang dilakukan tidak semuanya bisa sesuai dengan keinginan dunia. Bodhisattva terjun ke dunia untuk menuntun para makhluk. Semua hal yang dilakukan bukanlah demi keinginan. Bukan sesuai dengan keinginan, kita sendiri memiliki pendapat sendiri. Kita sendiri memiliki kekuatan ikrar sendiri, ketulusan kita, batin kita yang benar. Niat pikiran yang benar, kita sendiri memilikinya. Sehingga tidak terpengaruh oleh ketenaran dan keuntungan duniawi. Nafsu keinginan menggoda kita tidak, sehingga inilah bodhisattva yang terjun ke dunia untuk menuntun para makhluk. Bukan terjun ke dunia karena nafsu keinginan, kita harus bersungguh hati. Semua fenomena dari keserakahan dan kemelekatan akan 5 nafsu indrawi dan samsara. Para bodhisattva bertekad untuk melenyapkannya. Bodhisattva harus melenyapkannya, baik itu 5 nafsu indrawi dan samsara. Kita sebisa mungkin menghindarinya. Bodhisattva harus melenyapkan nafsu keserakahan, bukan melenyapkan para makhluk. Itu sebabnya mereka selalu dibenci dan dicelakai oleh para makhluk jahat. Kita di dunia ini demi membimbing para makhluk menyebarluaskan ajaran yang benar. Nafsu keinginan di dunia sangat besar. Yang ingin kamu lakukan seringkali dicela orang. Ini sangat wajar. Makhluk jahat tidak bersedia kebajikan dan kebenaran ini. Dalam nafsu keinginan, dalam ajaran sementara, bisa diusir. Ini perlu kita bersungguh hati memahami. Kehidupan manusia penuh dengan jebakan. Masa mendatang, dunia, kejahatan, banyak sekali keangkuhan, begitu menyimpang, keserakahan, ketamakan, kebodohan, keraguan, semuanya berkembang. Kita ingin terjun di dunia penuh kekeruhan, kita harus senantiasa waspada, harus berhati-hati, harus lebih bersungguh hati.